Halo sobat investor semua, apa kabar? Oke, weh, gimana nih kabar kalian? Mungkin kalian bisa tulis di live chat juga kabarnya gimana. Oke, jadi ada yang bisa komen? Ada suaranya nggak? Ya, oke, ada suara? Ada yang bisa komen mungkin? Ada suara? Ada. Oke, sip. Thank you. Iya, tadi gue pikir ada suara ya. Apa gue ulang lagi penjelasannya apa gimana nih anaknya? Soalnya kalau nggak ada suaranya kan, ya poinnya nggak ada gitu loh. Gimana? Apa hilang semua tadi? Nggak. Oke. Jadi kok jadi Jabe? Apa tuh? JB. Kok jadi JB? Weh. Anthony oke. Mas Jason kapan nikah? Doain aja ya. Sun. Bismillah. Ada suaranya ya. Ada suaranya bagus. Oke, ada. Iya Mas Jason tadi hilang suaranya. Oke, mendingan saya ulang aja kali ya. Buset. Mantap. Thank you ya masukannya. Oke, jadi tips investasi reksadana itu pertama, lo tentuin tujuan investasi kalian, ya. Dalam berinvestasi itu kan perlu banget tuh kalian harus menentukan tujuannya tuh apa, gitu ya. Karena kalau misalkan lo nggak tahu tujuannya apa kan bingung gitu loh, kapan lo mau nyairinnya juga bingung gitu kan. Tapi kalau lo udah punya tujuan, lo tuh udah ngerti gitu loh, kira-kira gue mau cairin nih dalam waktu sekian, kurun waktu sekian, lo tuh udah tahu gitu loh. Jadi penting banget untuk tentuin tujuan investasi. Walaupun kalian belum tahu jelas nih kira-kira tujuannya sampai berapa lama kalian mau invest gitu. Tapi at least sudah tahu, oh kayaknya gue setahun gue coba dulu lah gitu, atau 2 tahun gue coba dulu lah gitu. At least lo harus sudah tahu ya, kayak gitu sih. Yang pertama. Kedua, pakai uang dingin. Nah, jadi pakai uang dingin itu sangat penting teman-teman semua untuk berinvestasi reksadana. Karena kalau lo nggak pakai uang dingin, terus tiba-tiba lo pakai uang kebutuhan, itu kan bakal bisa jadi bermasalah tuh di kedepan hari gitu kan. Nah, kalau misalkan lo udah pakai uang yang memang lo sisihkan buat itu doang, itu kan enak jadinya. Ketika misalkan let's say investasi reksadana kita lagi drop, kita juga nggak terlalu yang panik dan pusing gitu kan. Bayangin kalau lo nggak pakai uang dingin, lo dapat dari uang utang, itu kan bahaya gitu. Terus tiba-tiba turun, lo nanti stresnya setengah mati kan gitu. Jadi penting banget untuk taruh pakai uang dingin guys. Kedua, yang ketiga adalah diusahakan rutin berinvestasi karena sebagus-bagusnya kalian ya, segede-gede nominal kalian menurut pendapat gue yang terbaik adalah rutin. Walaupun nominal investasi kalian itu kecil, misalkan 100.000, 200.000, 300.000, atau kalian mampu sejuta, tapi kalau kalian lakukan secara konsisten, lama-kelamaan akan jadi gede. Sama seperti gue gitu, gue nggak selalu punya duit yang banyak gitu kan. Kalau ada sedikit ya udah gue sisihin terus secara konsisten aja gitu loh. Itu yang gue lakuin dan hasilnya alhamdulillah bagus ya. Nanti kalian bisa lihat tuh di review reksadana gue hari Senin gitu kan. Itu jadi hasilnya bagus. Yang penting kalian konsisten aja gitu. Tapi kalau kalian emang merasa kayak oh gue cuma punya duit sekali waktu aja gitu, maksudnya pengen naruh duit banyak dalam sekali waktu, nggak apa-apa juga gitu loh. Tapi ya apa namanya itu lebih baik dibandingkan kalian tidak berinvestasi sama sekali. Itu menurut pendapat saya. Tuh. Lalu tips selanjutnya yang keempat adalah sisihkan dana investasi di awal. Nah, ini sangat penting banget buat teman-teman semua untuk menyisihkan dana di awal ketika kalian baru dapat gaji atau mungkin kalian baru dapat apa ya jajan atau apapun itu jauh lebih baik karena kalau lu nggak sisihin di awal yang terjadi adalah tiba-tiba lu pakai uangnya buat kebutuhan. Nah itu kan bahaya gitu loh. Nanti akhirnya ujung-ujungnya kalian nggak jadi investasi, itu kan berbahaya gitu. Jadi kalian harus sisihkan di awal gitu loh. Walaupun kalian apa ya sulit mungkin itu jauh lebih mudah dibandingkan ketika kalian sisihin di akhir. Sebenarnya sah-sah aja kalau lo mau sisihin di akhir, tapi itu akan lebih berat guys gitu loh. Mendingan disisihin di awal. Itu sih saran gue ya. Lalu nah yang kelima adalah cek per kuartal investasi kalian. Jadi sebenarnya penting untuk kita mengecek investasi kita secara kuartal ya. Supaya apa? Supaya teman-teman juga bisa lihat nih kira-kira performance reksadananya seperti apa. Dan kalian tidak terjebak di reksadana yang kurang begitu bagus. Karena reksadana kan juga ada yang kurang begitu bagus kan. Nah, caranya adalah pertama kalian harus lihat reputasi dari reksadana tersebut.
Nah, reputasinya tuh kayak gimana gitu. Kalau misalkan reputasi reksadana tersebut itu bagus ya, misalkan rata-rata reksadana yang dia kelola emang bagus ya, return-nya bagus, terus kalaupun turun masuk akal, nggak apa-apa. Kedua, lo bisa cari di Google itu kayak gimana pemberitaannya jelek apa enggak. Apakah dia udah di lampu kuning OJK, apakah dia ada bermasalah sama OJK, itu reputasi kurang lebih seperti itu. Terus juga kalian lihat dari dana kelolaannya, apakah dia masih di atas 100 miliar, apakah dia di bawah dari 100 miliar. Itu bisa menjadi opsi juga tuh buat teman-teman semua. Jadi semakin besar dana kelolaannya, semakin bagus, semakin kuat. Artinya si investor nih percaya terhadap kualitas reksadana ini. Jadi lo tetap harus per kuartal tuh pantengin gitu loh, supaya kalian aman di ke depan hari. Itu sih saran gue gitu. Lalu sebenarnya yang terakhir, kalau ada penurunan jangan kabur ya. Nah, ini yang terjadi mungkin menjadi pertanyaan buat teman-teman semua, bahwa ketika ada penurunan itu ya kalian jangan kabur gitu atau kalian takut, tapi justru cost averaging aja. Artinya apa? Artinya kalian tetap rutin aja berinvestasi, regardless dia lagi turun maupun lagi naik gitu. Yang penting kalian ketika dapat gaji kalian sisihin di awal, udah, mau itu naik atau turun kalian rutin aja. Itu yang gue lakuin selama beberapa tahun terakhir ya, ketika gue invest di reksadana. Waktu itu kan pada saat pandemi itu reksadana saham sampai turun 40% kan. Gue ngelihat portofolio kayak gitu aja udah serem, tapi gue tetap aja konsisten. Akhirnya ternyata bener hasilnya gue dapat sekarang gitu loh. Gue bisa dapat untung lebih besar dibandingkan normalnya reksadana gitu kan, yang didapat gitu. Asalkan lu rutin aja. Karena kan kalau misalkan lu membeli pada saat harganya down, itu sama aja lu beli lagi harganya murah gitu. Jadi lu manfaatin aja terus gitu loh, sampai akhirnya di kedepan hari ketika dia udah mulai naik, lu bisa nerima hasilnya. Itu yang terjadi sama gue, guys. Jadi itu merupakan beberapa tips yang bisa gue kasih ke teman-teman semua supaya kalian bisa lebih baik ke depan hari. Seperti itu, teman-teman. Mungkin ada pertanyaan? Maaf Bang, mau nanya dong, cara milih reksadana obligasi di tahun 2021 gimana ya Bang? Terima kasih. Oke, sebenarnya UL Project ya, ini kalau kalian mau milih reksadana, gue sempat buat juga videonya cara analisa reksadana, kurang lebih hampir sama di situ. Cuman kalau reksadana obligasi, kalau mau milih, biasanya gue itu memilih yang dana kelolaannya tinggi. Ya, dana kelolaan itu gue mengusahakan di atas daripada 100 miliar gitu. Karena semakin dana kelolaan tinggi, semakin bagus dan semakin kecil kemungkinan OJK bakal lampu kuning. Karena kalau misalkan dia dana kelolaannya di bawah dari 20M apa 10M, itu bakal di lampu kuning OJK gitu. Jadi diusahakan dana kelolaannya itu tinggi. Itu yang gue lihat dari reksadana obligasi. Kedua, gue ngelihat daripada expense ratio gue sedikit melihat, tapi drawdown yang gue lihat gitu. Kira-kira reksadana obligasi di sini, reksadana yang gue pilih ini rata-rata bagus nggak ya, gitu drawdownnya, atau turunnya sangat drastis nggak ya? Karena kalau lo drawdown, lo compare dengan beberapa reksadana obligasi yang lain. Oh, ini turunnya 37%, oh ini 41%, oh ini segini. Cari yang drawdownnya itu juga yang nggak setinggi itu. Nah, kalau misalkan drawdownnya agak lebih rendah, berarti dia mencoba untuk manage-nya itu bagus gitu loh. Itu menurut pendapat gue. Terus juga apalagi ya, reputasi sih seperti yang gue bilang tadi. Lo harus cek juga di Google, ini bener nggak nih manajer investasi ini, bagus nggak nih, gitu kan? Apa abal-abal nih, atau emang tiba-tiba lagi di lampu kuning OJK nih? Itu yang lo mesti lihat. Sisanya mah kalau reksadana nggak perlu terlalu ribet, lo yang penting konsisten aja. Lo mikir konsisten, udah. Karena reksadana tuh nggak seribet saham gitu. Kalau saham lo harus lihat banyak banget laporannya. Sedangkan kalau reksadana memang dibuat sesimpel mungkin untuk pemula. Itu sih jawabannya UL Project. Oke, Mas, misalkan kalau reksadana saham versus invest saham langsung lebih untung mana jika dengan portofolio yang sama? Oke, jadi kalau misalkan lu punya duit yang sama, kira-kira lebih untung mana saham atau reksadana? Ya betul ya, begitu ya. Kayak Anthony, oke. Nah, menurut pendapat gue tergantung. Nah, tergantung. Bisa jadi reksadana, bisa jadi saham. Kemungkinan besar memang saham lebih untung. Kemungkinan besar ya. Tergantung dari top holdings dari reksadana ini. Kalau top holdings dari reksadana ini emang bagus, ya bisa jadi dia performanya di atas daripada saham yang lo pilih gitu kan. Kalau misalkan saham yang lo pilih tiba-tiba ARB, terus ternyata reksadana saham yang lo pilih ternyata
growing-nya cuma 1%, itu kan lebih baik dibandingkan yang saham lo pilih. Jadi jangan terpatok sama return juga sih. Yang penting lo tuh harusnya nyari keamanan, return boleh lah, tapi tetap gitu. Fokusnya adalah ya yang penting hasilnya gitu, hasilnya dan juga keamanan. Nah kalau misalkan lo yang masih pemula nih, Anthony, lebih baik lo mendingan reksadana aja dulu gitu, saran gue. Tapi kalau lo punya duit lebih, ya lo punya duit lebih, mendingan ada proporsi reksadana dan ada proporsi saham. Sama seperti gue kayak begitu gitu. Jadi in case gue pengen dapat untung gede, ya gue saham. Tapi kalau misalkan reksadana, gue lebih pengen dapat untung gede tapi lebih aman gitu, lebih terjaga lah ya. Kalaupun turun, nggak turun drastis. Kalau naik pun memang juga tidak terlalu drastis. Itu sih. Kalau saham kan sekali turun banget, sekalian naik banget gitu. Jadi saham itu mungkin buat tingkat resikonya tuh untuk lebih di atas. Dan kalau menurut gua untuk pribadi gua lebih nyaman, lebih banyak di reksadana. Itu sih. Kak, setelah seminggu IHSG jeblok, apakah sekarang sudah waktu tepat untuk membeli reksadana saham? Ya, menurut gua sih, lo ketika reksadana saham jeblok juga lo invest aja. Gua aja kayak begitu waktu gua invest di reksadana juga. Itu kan di salah satu aplikasi reksadana. Gua rutin aja gitu. Lo pikir gue invest pada saat apa? Gue pada saat minus 30%. Lo, reksadana saham 30%, minus 20%. Itu gue invest gitu. Karena pada saat pandemi itu kan juga nggak begitu bagus gitu loh pada saat itu. Tapi kan ketika gue naik, akhirnya udah kelihatan hasilnya berapa gitu. Jadi pelan-pelan aja, yang penting rutin aja. Nanti reksadana sendiri bakal ngeliatin tuh hasilnya setelah udah rebound, udah mulai naik. Wih, hasilnya kalian lihat, untung gue invest. Kalau enggak, buset. Tapi perlu diingat ya, Adrian juga, mungkin masukan gue adalah tetap harus cek per kuartal juga, yang seperti gue omongin tadi, supaya lebih aman juga. Karena kita nggak mau yang returnnya bagus, tapi sebenarnya ada pemberitaan yang juga nggak bagus gitu loh. Karena keamanan dari reksadana salah satunya adalah dari pemberitaan itu, gitu loh. Itu sih. Oh ya, Nofran, headset Mas Jason rusak kah? Iya benar, kayaknya rusak deh, gitu. Ntar deh, gue coba beli yang baru deh. Gue juga baru tahu sih. Ya, gue udah tahu sih sebenarnya gitu loh. Cuman nggak tahu sampai ngefek sampai kayak gini, gitu loh. Oke deh, nanti gue beli lagi. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, teman-teman? Oke. Oke, jadi mungkin sambil mungkin kalian mau coba tulis pertanyaan, kalian bisa like dong buat gedein engagement nih, supaya banyak yang nonton, supaya lebih besar lagi nih. Oke, jadi mungkin gue coba tarik kesimpulan juga. Ya, mungkin kalau mau nanya aja di live chat. Nah, kesimpulan gue di sini adalah ketika teman-teman mau mulai investasi reksadana, please ya, lakuin beberapa tips yang gue bilang tadi, gitu kan. Tetapi semua balik lagi keputusan investasi ada di kalian ya teman-teman gitu. Gue hanya memberi saran sebagai investor yang mungkin sudah beberapa tahun investasi reksadana. Karena sama seperti gue, di atas gue masih ada orang lagi, dan ketika di atas gue masih ada orang yang lebih berpengalaman lagi, gue belajar sama mereka. Dan ketika gue belajar, itu kan makin nambah ilmunya, makin gue tahu gitu kan. Itu investasi itu juga tergantung dari pengalaman gitu. Semakin lama pengalaman dia, kita bisa belajar. Dan kebetulan mungkin saat ini pengalaman gue sedikit lebih yang bisa gue bagi ke teman-teman semua. Mudah-mudahan sih ini dapat bermanfaat juga gitu kan. Dan ya itu sih paling disclaimer gue gitu loh. Dan tetap kalian fokus dalam berinvestasi. Semakin kalian fokus dalam berinvestasi, ngikutin beberapa tips gue tadi, itu perlahan tapi pasti kalian akan berhasil di kedepan hari gitu. Jadi itu sih merupakan tips gue. Kalau misalkan kalian belum nonton sampai habis, nanti di akhir sesi live ini lo coba nonton ulang aja gitu, karena gue bikin lagi sih kalian bisa nonton lagi seperti itu. Oke. Ada pertanyaan lagi ternyata. Kalau reksadana saham, kenapa untungnya nggak sebesar saham ya Kak? Padahal objek investasinya sama-sama saham. Oh, gampang jawabannya. Karena kalau di reksadana saham itu tidak hanya saham isinya, mayoritas memang saham, tapi kan ada juga unsur obligasi jangka pendek, ada juga obligasi, kan beda-beda gitu loh. Jadi kemungkinannya itu tidak akan sebesar itu. Dan udah gitu kan dia udah diversifikasi di reksadana, jadi dia hasilnya nggak mungkin sebesar itu juga gitu loh. Itu sih yang gue tahu. Dan sebenarnya kalau misalkan keuntungannya nggak sebesar saham, ya right and wrong juga sih gitu loh. Karena beberapa kali gue juga ngelihat reksadana saham performanya sedikit lebih baik gitu. Balik lagi tergantung dari top holdings reksadana itu, Adrian. Itu sih menurut pendapat gue.
Nggak masuk ke dunia forex, ya kalau gue sih lebih ke mungkin ke Bitcoin ya. Gue pernah ke Bitcoin juga, sampai sekarang masih di Bitcoin juga. Tapi gue proporsinya itu tetap itu uang dingin, bukan uang panas gitu. Karena gue nggak terlalu yang belief banget gitu. Tapi gue juga tidak mau menutup opportunity gitu loh ya. Apa menurut pendapat gue kayak gitu. Maulana, misal kita punya uang 4 juta, mending invest di reksadana obligasi atau saham BBCA 1 lot jangka waktu 3 tahun. Oke, ini kasus nih. 4 juta mendingan invest reksadana obligasi, saham atau BBCA 1 lot. Ini targetnya apa nih? Return gede atau apa nih, Maulana? Cuman kalau gue, ini kan posisi kalau gue ya, Maulana. Kalau gue punya 4 juta, yang gue taruh pertama kali adalah di reksadana obligasi. Kenapa? Karena gue pengen juga emang lebih secure, lebih aman di kedepan hari, lebih oke. Gue akan lebih jauh, lebih tenang ketika di obligasi. Karena saham itu, let's say kan kita nggak ada yang tahu ya kejadian beberapa tahun lagi itu seperti apa. Walaupun gue ngerti BBCA itu bagus banget gitu loh, secara kinerja bagus. Cuman gue merasa lebih nyaman aja dengan reksadana obligasi kalau sebanyak itu. Kalau BCA mungkin gue akan lebih nyaman kalau misalkan gue punya duit 10 juta ya, atau mungkin kayak gue punya duit berapa ya, puluhan juta lah gitu, baru gue invest di sana karena hasilnya benar-benar terasa. Gue ngerti gitu kan ya, saham itu bisa hasil gede, tapi itu bukan objektif utama gue gitu, karena di saat penaikan gede dia juga bisa turun gede. Saham yang blue chip aja itu bisa kena ARB gitu, dan itu yang terjadi waktu pandemi. Gue juga sempat kena ARB saham blue chip gua. Tapi ya itu dia, mendingan obligasi dia walaupun ada fluktuatif ya, misalkan reksadana obligasi, tapi itu masih cukup terjaga gitu Maulana. Oke, Kak, aplikasi saham yang rekomen apa? Oke, kalau gua pribadi gue pakai aplikasi Stockbit, tapi kalian juga bisa pakai Ajaib, Mirai gitu kan, masih banyak gitu loh. Cuma kalau gue Stockbit buat emiten saham yang bagus untuk day trading. Wah, kalau untuk trading, Hapas, gue bukan ahlinya ya. Jadi gue nggak bisa bilang bahwa, oh ini bagusnya ini, bagusnya ini. Gue biasanya ngelihat saham itu fundamental. Gue ngelihat dari jangka panjang. Jadi gue bukan yang kayak, wah ini kayak ini bakal naik nih di sini. Jadi gue bukan ahlinya di sana gitu. Jadi kalau untuk saham yang bagus, gue masih, untuk trading ya, trading gue angkat tangan deh ya. Gue nggak bisa jawab. Itu aja sih. Terima kasih banyak, Kak. Oh ya, sama-sama. Oke. Itu aja kali ya. Ada pertanyaan lagi? Oke, baru rame ya. Udah mulai rame ini malam. Oke, itu aja sih. Jadi teman-teman ketika mau invest saham, kalian bisa mulai aja gitu kan. Aplikasi juga banyak, reksadana juga ada kan. Itu bisa apa namanya? Kalian coba mulai, tapi ingat tips-tips yang gue kasih tahu tadi gitu, supaya kalian ke depannya itu lebih berhasil gitu. Dan gue ngelihat kalian berhasil itu udah senang gitu. Artinya ilmu gue bermanfaat gitu teman-teman semua. Oke, sampai jumpa di live selanjutnya. Thank you.